Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita ya dalam acara kita tentunya, yaitu kajian kitab hadis ya, kajian hadis. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memasuki hadis yang ke 211 ya, 211, dan juga insyaallah taala kita akan masuk ke hadis yang ke 212. Jadi 211 dan 212 dari kitab Taysirul Alam ya, Syarhu Umdatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas terkait dengan haji ya, haji, begitu juga dengan miqat-miqatnya. Nah, tentu pelaksanaan ibadah haji sangat panjang ya, artinya ada sejumlah rangkaian ibadah yang mesti ditempuh dan dilakukan oleh seorang jamaah haji ya, yang melakukan atau melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, dari mulai ihram ya, memakai pakaian ihram dari miqatnya ya, miqat zamani dan miqat makaninya, terutama yang makaninya begitu kan. Kemudian juga nanti akan dia bergerak ya menuju, kita katakanlah wukuf di Arafah, kemudian juga nanti bermalam di Muzdalifah, Mina dan lain sebagainya, melempar jumrah ya, dan juga nanti tawaf dan lain sebagainya. Ini rangkaian yang sangat banyak sekali dan tentu meletihkan ya dan melelahkan, tapi tentu bagi mereka-mereka yang ikhlas menjalankannya dan melakukannya karena Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusan mereka dan akan membantu mereka, dan mereka pun akan merasa menikmati ya kelelahan itu, karena itu lelah mereka lillah. Lelah jadi lillah gitu kan, lelahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia, kita akan melihat ya hadis yang ke-211 ini terkait dengan talbiyah. Ya, terkait dengan talbiyah. Talbiyah itu adalah ucapan yang sering kita dengar ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Itu dia. Tapi selengkapnya kita simak saja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Qal wa kana Abdullah ibn Umar yazidu fiha labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaika war raghba'u ilaika wal amalu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah labbaika. Arti kata labbaika itu adalah kami memenuhi seruanmu ya Allah. Kami memenuhi seruanmu ya Allah. Labbaika itu artinya kami memenuhi seruanmu ya Allah. Labbaika, labbaika, tidak ada sekutu bagimu. Labbaika, sesungguhnya pujian dan nikmat bagimu. Begitu pula kekuasaan, tidak ada sekutu bagimu. Rawi hadis ini berkata, yaitu Abdullah bin Umar menambahi ya. Rawi hadis berkata Abdullah bin Umar menambahi di dalamnya labbaika labbaika wa sa'daika. Kebaikan ada di tanganmu, keinginan dan perbuatan kembali kepadamu. Jadi ini tambahan ya dari Ibnu Umar sendiri. Kalau Rasulullah SAW tadi itu hanya sampai talbiyahnya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Demikian. Tapi ada tambahan kata rawi hadis ini, Abdullah bin Umar itu menambahkannya. Nah, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang talbiyah itu sangat dianjurkan ya bagi mereka-mereka yang sedang berada di tanah haram ya, dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umrah ya. Maka ini kalimat ini perbanyak
ya, diperbanyak, diucapkan, senantiasa diucapkan, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik Allahumma laka labbaik, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dia. Itu diulang-ulang dan diperbanyak mengucapkan talbiyah ini, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Demikian. Sebagaimana sering kita sampaikan, ya, waktu kita tidak terlalu banyak, ya. Oleh karenanya kita mencoba langsung untuk melihat, ya, kesimpulan daripada hadis yang mulia ini. Pertama, pensyariatan talbiyah di dalam haji dan umrah dengan menegaskan bahwa talbiyah itu merupakan syiar yang bersifat khusus. Sesudah ini akan dijelaskan perbedaan di kalangan ulama apakah talbiyah itu wajib atau sunnah. Nanti ada, ya, sedikit perbedaan pendapat para ulama apakah talbiyah itu sesuatu yang sunnah, apakah dia wajib. Yang jelas bahwa untuk pelaksanaan haji dan umrah ini dilakukan atau dibanyakkan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian. Yang afdal dalam talbiyah adalah dengan yang kedua, ya, yang kedua kesimpulannya adalah yang afdal dalam talbiyah ialah dengan lapas yang disebutkan dalam hadis ini karena ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti Nabi SAW. Sebab kalimat ini mengandung berbagai makna yang agung dan di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah yang tinggi. Kalaupun menambahnya juga tidak apa-apa. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menegaskan bahwa yang afdal itu talbiyahnya yang mengikuti talbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu tadi, kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi kata beliau enggak mengapa, karena memang Abdullah bin Umar itu kan menambah. Begitu, labbaik wa sa'daik, itu tadi, kan, labbaik wa sa'daik kata Ibnu Umar, wal khairu biyadaik wa raghba'u ilaika wal amal. Itu tambahan daripada Ibnu Umar. Oleh karena itu Syekh Abdullah Ibnu Abdurrahman Al-Bassam mengatakan kalau mau ditambah nggak apa-apa. Tentu yang menambah ini adalah orang-orang yang mengerti juga, begitu kan. Jangan sampai tambahannya itu mengandung makna yang jelek atau mengandung makna yang tidak bagus, begitu, ya. Yang ketiga, talbiyah merupakan syiar haji seperti takbir yang menjadi syiar salat. Nah, kalau salat itu kan banyak yang takbirnya, kan. Ada takbiratul ihram namanya, ada takbirul intiqal, yaitu perpindahan itu kan dari ruku ke sujud, ya, dari ruku dari berdiri ke ruku, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, semua itu takbir. Kecuali dari ruku ke berdiri lagi yang disebut dengan i'tidal, tentu tidak Allahu Akbar, tapi kita sebut sami Allahu liman hamidah. Demikian. Jika kita katakan bahwa talbiyah merupakan syiar haji seperti takbir yang menjadi syiar salat, sehingga ya harus diperbanyak. Jadi perbanyak. Apalagi ketika dilakukan peralihan dari satu manasik ke manasik lainnya. Tentu sebagaimana kita sampaikan bahwa rangkaian ibadah haji itu panjang, ya, dan banyak. Maka ini diperbanyak kata-kata ataupun talbiyah ini. Jadi berpindah dari wukuf di Arafah, umpama bermalam di Muzdalifah dan di Mina, begitu. Itu dibanyakan. Pokoknya sambil berjalan, sambil diucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu. Jadi diulang-ulang, ya. Apalagi dilakukan peralihan dari satu manasik ke manasik lainnya. Ketika melewati jalan menurun, ketika ada pertemuan di antara orang menunaikan haji atau ketika melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi ini yang diperbanyak. Ketika mau berjalan menurun, ketika ada pertemuan orang-orang dengan orang-orang yang menunaikan haji, ada pertemuan-pertemuan, gitu, kan. Kemudian juga kita melakukan sesuatu yang dilarang. Karena dalam talbiyah ini terkandung peringatan agar hamba senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah dan memenuhi panggilan orang yang berseru kepadanya. Nah, ini jadi intinya bahwa ini tentu kalimat-kalimat yang agung yang diucapkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji melalui talbiyah-talbiyahnya, sehingga seorang hamba senantiasa diingatkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah segalanya. Allah Azza wa Jalla adalah segalanya. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Ya, maknanya luar biasa, maknanya sangat indah sekali. Oleh karena itu memang setiap kita hendaklah memperbanyak kalimat-kalimat ini, ya. Kemudian dikatakan bahwa
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan berkata, talbiyah senantiasa diucapkan ketika berpindah dari satu masy'ar ke masy'ar lainnya, maksudnya satu rangkaian haji ke rangkaian haji berikutnya ya, hingga melempar jumrah aqabah. Sehingga melempar jumrah aqabah juga dilakukan. Jika sudah disyariatkan melempar jumrah aqabah, jika sudah disyariatkan melempar jumrah aqabah, maka itu juga kalimat-kalimat itu dibanyakan. Ya, talbiyah dihentikan karena pada saat itu sudah disyariatkan tahallul. Ini dia. Jadi katakan bahwa talbiyah ini katanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kan diucapkan ya ketika berpindah dari satu masy'ar ke masy'ar lainnya hingga melempar jumrah aqabah. Jadi jumrah aqabah. Ya, ini jumrah yang pertama, jumratul aqabah. Jika sudah disyariatkan melempar jumrah aqabah, talbiyah dihentikan karena pada saat itu sudah disyariatkan tahallul. Jadi ketika sudah melempar jumrah aqabah, kata beliau ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka waktu itu talbiyah sudah dihentikan ya. Yang keempat, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam makna global tentang beberapa jenis zikir yang terkandung dalam talbiyah, seperti ketetapan untuk senantiasa taat kepadanya, penetapan sifat wahdaniyah yang mutlak baginya, bagi Allah Azza wa Jalla ya, sifat wahdaniyah keesaannya, penetapan pujian dan penyandaran nikmat kepadanya, pengakuan terhadap kekuasaannya yang tidak terbatas. Talbiyah ini juga mengandung keesaan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Jadi keesaan Allah Azza wa Jalla ternyata ditinjau dari tiga macam tauhid yang sering kita dengar itu ya, tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, ini ada di sini ya. Maka kalau kita lihat apa rupanya tauhid yang tiga itu, kalau kita rububiyah itu kan artinya Allah Azza wa Jalla maha kuasa ya, maha kuasa, maha segalanya. Bisa kita lihat di dalam itu, dalam nikmatnya ya, dalam dalam kalimatnya, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarikalah. Kekuasaan milik engkau ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Kekuasaan ini berarti kan tauhid rububiyahnya. Gitu kan. Kemudian labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi ini ini adalah sesungguhnya tauhid rububiyah uluhiyahnya ya, bahwa kita ibadahnya kepada Allah. La syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi ini artinya peribadatan kita itu hanya kepada Allah. Inilah dia tauhid uluhiyahnya. Sedangkan asma wa sifatnya adalah innal hamda ya, innal hamda wa ni'mata. Sungguhnya pujian dan segala nikmat itu milikmu. Jadi innal hamda ya, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya, wa ni'mata, dan juga nikmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa ketiga tauhid ini terkandung dalam makna daripada talbiyah itu sendiri ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir daripada kesimpulan hadis ini, karena talbiyah merupakan syiar haji, maka pengucapannya dilakukan dengan suara nyaring bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita tidak menyaringkannya untuk menjauhkan dari cobaan dalam ibadah yang agung ini, dari fitnah ya. Jadi intinya kalau untuk laki-laki itu dinyaringkan talbiyahnya maksud saya ya. Jadi untuk laki-laki itu talbiyahnya itu nyaringkan, dikuatkan, sementara untuk kaum wanita itu dipelankan atau tidak dinyaringkan. Demikian. Jadi ini kesimpulan daripada hadis tentang talbiyah ini. Kita lihat hadis yang berikutnya, waktu kita tidak banyak ya. Hadis yang ke-212 ya. Jadi 211 tadi tentang talbiyah, sedangkan 212 ini bercerita tentang apa? Kita lihat saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa wa ma'aha dhu mahramin. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah ya dan hari akhir untuk berpergian selama sehari semalam melainkan disertai mahramnya. Artinya sapar ya, nggak boleh bersapar bagi kaum wanita tanpa didampingi oleh mahramnya ya. Dalam lafaz Bukhari
Ini kan lafaz Bukhari Muslim ya, tapi di lafaz Bukhari sendiri disebutkan la tusafiru masyirata yaumin illa ma'adhi mahramin. Janganlah wanita berpergian selama sehari melainkan bersama mahramnya. Artinya ketika batas atau jarak dia bersafar itu, berpergian itu sudah sampai kepada perjalanan sehari semalam yang disebut dengan jarak safar, maka enggak boleh dia berpergian. Ya, harus didampingi oleh mahramnya. Mahramnya siapa aja? Ya banyak. Bisa saja anaknya yang laki-laki yang udah besar gitu kan. Kemudian juga mungkin pamannya, mungkin juga ayahnya, mungkin juga kakeknya gitu kan. Dan seterusnya begitu. Kemudian kita lihat perbedaan pendapat ulama ya. Perbedaan pendapat dalam masalah ini cukup ya disampaikan kesimpulannya saja. Kesimpulannya saya kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubassam di sini. Karena dalamnya sudah terkandung gambarannya. Kami akan menyampaikan ringkasannya secara global dan tidak perlu merinci secara lebih mendetail karena banyak yang bertentangan dengan nas hadis ini. Jadi memang pendapat yang menjalannya itu nggak dimasukkan lah gitu kira-kira ya. Mereka saling berpendapat apakah wanita boleh menunaikan haji tanpa disertai mahramnya. Jadi kaitan hadis ini dengan masalah haji di sini adalah apakah boleh seorang wanita melaksanakan ibadah haji yang kita tahu bahwa jaraknya jauh kan, kecuali ahli Makkah itu dan cerita. Tapi kalau yang di luar itu kan jauh, apalagi kita negeri kita ini jauh sekali kan. Nah gitu. Apakah boleh wanita menunaikan haji tanpa disertai mahramnya? Kalau dia memiliki harta yang banyak, ataukah kewajiban pergi bersama mahram itu merupakan syarat kesanggupan? Jadi ini Syekh mencoba untuk merinci masalahnya. Apakah memang ketika wanita itu memiliki harta yang banyak, cukup ya untuk berangkat ke sana? Apakah kewajiban bersama mahram itu merupakan syarat kesanggupan juga? Jadi kan ada istitoah ya. Jadi syarat melaksanakan haji itu kan istitoah, kesanggupan. Nah, kesanggupan itu dinilai dari beberapa sisi kan. Pertama sisi finansial, keuangannya. Oke, yang kedua setelah finansial, maka sisi yang disebut dengan keamanan. Jadi keamanannya ya, kemudian juga kemampuan uangnya, kemudian kesehatan. Ya, termasuk keamanan di situ mahramnya kan. Mahramnya ada nggak di situ yang mendampingi? Gitu. Jadi ada beberapa hal ternyata ya, dari sisi finansial, dari sisi kesehatan. Jadi kesanggupan itu dinilai dari keuangannya, kemudian kesehatannya, kemudian keamanannya, kemudian mahramnya ada nggak? Gitu ya. Nah, kita lihat. Yang benar wanita tidak boleh berpergian tanpa disertai mahramnya, berpergian macam apapun. Kata beliau yang penting kalau wanita berpergian tanpa disertai mahramnya nggak boleh, berpergian apapun bentuknya. Ya, jadi itu merupakan alasan dan tidak bergantung kepada kesanggupan. Jadi nggak ada ceritanya itu. Jadi ini merupakan ini merupakan alasan dan tidak bergantung kepada kesanggupan. Jadi ini nggak dianggap sebagai kesanggupan, ini dianggap sebagai suatu hal yang sebagai satu syarat yang harus dipenuhi. Kalau memang enggak ya nggak boleh. Jadi itu merupakan alasan dan tidak bergantung kepada kesanggupannya. Jadi intinya bahwa ini alasan yang tegas bahwa kalau wanita nggak punya mahram nggak boleh berangkat. Kemudian mereka saling berbeda pendapat tentang wanita tua. Jadi kalau wanita udah selesai kita, tapi ada wanita tua bagaimana? Yang tidak lagi menarik hasrat jiwa laki-laki. Apakah dia boleh pergi tanpa disertai mahram atau harus disertai mahram? Artinya wanita tua yang bukan wanita muda ya, bukan, ini wanita muda yang sudah bersuami ada juga kan, bahkan sudah beranak, di anak 2, anak 3 itu masih muda-muda kan. Tapi ini yang udah tua bagaimana? Mungkin udah 50-an, 60-an gitu, yang udah tua renta lah gitu kan. Yang laki-laki juga nggak berhasrat lagi. Apakah dia boleh pergi tanpa disertai mahram atau harus disertai mahram? Nah, yang benar adalah pendapat kedua. Ya, yang benar adalah pendapat kedua karena hadis ini bersifat umum, berlaku untuk setiap wanita. Jadi yang penting kalau wanita nggak ada mahramnya nggak boleh. Itu dia. Mereka saling berbeda pendapat. Apakah ia cukup disertai seorang teman wanita muslimah yang dapat dipercaya ataukah tidak cukup? Jadi pertama mereka katakan nggak boleh. Tapi kok bagaimana kalau ada teman wanita muslimah juga? Gitu ya. Yang dapat dipercaya. Ya, yang dapat dipercaya. Apakah cukup apa tidak? Menurut zahir hadis, dia harus disertai mahram. Karena selain mahram atau yang serupa dengannya tidak disinggung. Kata Syekh di sini, nggak ada ceritanya, harus pakai mahram juga. Kalau nggak ada mahramnya nggak boleh. Itu dia, harus ada mahramnya. Lagi-lagi mahram jadi kata kunci di sini. Ya, makanya ketika wanita itu memiliki uang yang banyak,
maka kan seogianya dan seharusnya lah dia jangan berangkat sendiri. Keluarganya kan boleh dikasih kan. Kalau yang betul-betul punya banyak uang gitu kan, artinya dia bisa membantu yang lain. Ya umpamanya dia ingin berangkat tapi dia nggak punya mahramnya nggak punya uang untuk juga berangkat bersamanya. Dialah yang modali gitu kan. Dia yang modali mahramnya itu apakah ayahnya, apakah suaminya, ya status suami tentu akan lebih bagus gitu kan. Apakah juga mungkin pamannya, mungkin juga kakeknya, ya dimodali gitu agar bisa berangkat bersamanya dan insyaallah taala itu aman. Nah, demikian ya. Jadi intinya kalaupun dia sudah tua, nggak berhasil lagi laki-laki, ditemani oleh wanita yang lain itu tidak boleh, harus ditemani oleh mahramnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika wanita sudah lanjut usia, tidak lagi haid dan tidak lagi ada harapan untuk menikah lagi, sementara dia juga tidak mempunyai mahram, maka menurut salah satu pendapat ulama, dia boleh pergi menunaikan haji asalkan aman. Jadi ini pendapat ya. Pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika wanita sudah lanjut usia, tak lagi haid dan tidak lagi ada harapan untuk menikah lagi, artinya sudah tua renta, sudah menopause ya. Ya orang juga menikah dia juga nggak ada lagi harapannya dan juga orang juga nggak mau begitu karena ketuaannya, karena kerentaannya gitu kan. Sementara juga tidak punya mahram. Di sisi lain juga ada yang mahram nggak ada. Udah mahram lah tak ada, udah tua renta pula lagi dan sebagainya gitu kan. Maka menurut salah satu pendapat ulama, dia boleh pergi menunaikan haji asalkan aman. Jadi satu pendapat mengatakan nggak apa-apa, boleh dia pergi asalkan perjalanannya aman dan nyaman, memang nggak ada masalah di sana. Ini juga merupakan ya salah satu pendapat dari Imam Ahmad, di samping merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi ini salah satu pendapat Imam Ahmad juga dan juga pendapat Imam Syafi'i. Intinya ketika wanita yang sudah lanjut usia, memang tak ada haid lagi, maka mereka ini boleh mengatakan pergi menunaikan haji. Ya, pergi dengan catatan aman. Ya, mungkin bersama wanita-wanita yang lain juga, kelompok wanita, ya, rombongannya, gitu kan. Itu boleh. Orang-orang muslim, ya. Orang-orang muslim sudah sepakat bahwa wanita tidak boleh pergi tanpa disertai mahramnya. Jadi kaum muslimin sudah sepakat katanya bahwa kaum wanita pada asalnya tidak boleh pergi kecuali disertai mahramnya. Kecuali dalam kondisi aman. Kecuali dalam kondisi aman itu untuk wanita yang itu tadi yang sudah menopause, yang tidak lagi haid dan tidak lagi harapan dia untuk menikah. Kemudian dia menyebutkan masing-masing di antara mereka yang dapat memberikan perlindungan ya dari kalangan wanita yang dapat dipercaya, dari kalangan laki-laki yang memberikan rasa aman itu. Jadi dia bahwa di sini dimaknai kaum muslimin sepakat bahwa memang wanita tidak boleh pergi ya tanpa disertai mahram kecuali dalam kondisi aman. Itu tadi wanita-wanita yang sudah tua dan kondisi aman itu boleh. Kemudian walaupun nggak mahramnya. Kemudian dia menyebutkan masing-masing di antara mereka yang dapat memberikan perlindungan dari kalangan wanita yang dapat dipercaya atau dari kalangan laki-laki yang memberikan rasa aman. Jadi memang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kalau seandainya wanita itu memang sudah tua, udah nggak haid lagi dan kondisi menikah pun nggak mungkin lagi dan kondisi jalan juga aman, maka boleh, ya, boleh untuk bepergian, ya, didampingi oleh beberapa wanita yang memang amanah atau laki-laki, ya, atau laki-laki yang disebut di sini tadi dari kalangan laki-laki yang memberikan rasa aman, atau memang kelompok mereka ini ada, kita katakan ada sejumlah wanita. Dan di situ juga ada laki-laki, sekelompok laki-laki, sekelompok wanita yang memberikan rasa aman atau dari pihak laki-lakinya. Ini bagi wanita yang nggak mahram, ya ini ya, yang sudah tua, yang nggak haid lagi, yang nggak ada harapan menikah begitu. Wanita tidak boleh pergi selain keadaan itu. Jadi keadaan ini tadi yang boleh. Wanita dalam keadaan ini boleh. Tak ada mahram tapi jalan aman, dia jalan aman atau ada kemudian juga ada wanita-wanita, sekelompok wanita menemaninya atau dari kelompok laki-laki yang memberikan rasa aman, itu boleh. Tapi selain itu nggak boleh. Syarat yang ditetapkan oleh Allah Rasulnya lebih layak dan lebih wajib dilakukan. Hikmahnya lebih nyata. Orang-orang yang menyalahi zahir hadis ini memperbolehkan wanita berpergian ketika mereka menyatakan wanita pun diperintah menunaikan haji yang didasarkan kepada perintah Allah yang bersifat umum. Jadi ada juga yang langsung aja dia mengatakan ya nggak apa-apa, boleh aja wanita pergi gitu kan, pergi untuk melaksanakan ibadah haji, ya, meskipun tidak ada mahramnya. Kenapa? Karena perintah itu katanya umum, ya, walillahi 'alan nasi kan hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dibantah
Ya, nggak benar demikian karena memang hadis ini perlu kita lihat. Hadis tadi itu kan. Jadi nggak bertentangan antara ayat dan hadis sesungguhnya. Itu kan ayat umum betul. Tapi kan umum di sini nggak juga semua karena ada pengecualian-pengecualian lain. Seperti hadis ini tadi. Jadi hadis ini tegas mengatakan nggak boleh kecuali ada mahramnya, ya. Kemudian dikatakan dalilnya ini tadi Ali Imran 97 kan. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ini dalil secara umum, ya, dalil secara umum bahwa memang bolehnya, ya, menurut pendeka yang berpendapat bahwa wanita boleh pergi menunaikan haji, dalilnya seperti ini, dalil umum. Padahal kita katakan ini nggak bisa jadikan dalil umum ini nggak bisa melegalkan wanita untuk berhaji, ya, kecuali disertai oleh mahramnya. Jadi intinya ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa akademi yang berbahagia. Itu tadi hadis yang ke-211 berbicara tentang talbiyah, ya. Yang talbiyah yang kita sebutkan tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Kemudian hadis yang ke-212 ini berbicara tentang enggak bolehnya wanita berpergian melaksanakan ibadah haji tanpa disertai oleh mahramnya, ya. Kecuali tadi ada pendapat Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah dan segelompok ulama yang senada dan yang setuju dengan beliau, boleh bagi wanita yang haid, bagi wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, sudah tua renta dan enggak ada harapan menikah untuk pergi, ya, ke sana selama perjalanan masih aman. Dan juga ada wanita-wanita muslimah yang terpercaya bisa memberikan rasa aman, dan juga ada sekelompok laki-laki. Demikian. Oleh karena itu ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an, intinya bahwa mari sama-sama kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dimudahkan untuk bisa berkunjung ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.